ingat, perhatikan ya apa yang saya berikan pada hari ini. Nanti kalau berikutnya di CSL blok lain, blok berikutnya, kalian sudah tidak usah lagi dijelaskan lagi tentang apa yang kalian dapat pada hari ini, ya. Kalau di blok lain, di blok berikutnya misalnya di respi saya sudah bilang ini adalah radiolucen, ini adalah radio opak, ini adalah posisi PA. Kalian sudah harus tahu karena saya sudah berikan pada saat sekarang ini. Sudah kasih kuliahnya dan sekarang CSL-nya. Ya. Seperti itu ya sekalian. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tujuan pembelajaran secara umum adalah bahwa mahasiswa harus mengetahui dan bisa membedakan jenis-jenis atau nama-nama pemeriksaan radiologi diagnostik. Ya. Apa saja modalitas radiologi yang ada. Yang kalian harus tahu supaya kalian bisa mengenal bahwa ada namanya pemeriksaan ini. Tujuannya untuk melihat ini. Posisinya seperti ini. Densitasnya apa gitu. Ya. Jadi harus tahu. Ketika ingin merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan radiologi sudah harus tahu juga. Ya. Oh ini cocoknya saya minta pemeriksaan ini. Lebih tepatnya saya minta pemeriksaan ini. Saya harus minta pemeriksaan ini, bukan yang ini. Karena begini. Harus tahulah. Modalitas radiologi, apa kelebihannya, apa kekurangannya itu harus tahu. Supaya kalian tidak salah-salah meminta pemeriksaan sesuai kasus klinik yang kalian temukan. Ya. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran khusus adalah mengetahui posisi rutin pada masing-masing pemeriksaan radiologi. Dalam hal ini lebih banyak akan membicarakan tentang radiologi konvensional. Ya, jadi mengetahui apa posisinya. Fototoraks, posisi PA itu posisi rutin fototoraks, posisi PA. Atau mungkin saya butuh lateralnya, tergantung dari klinisnya ya. Apa yang kita melihat. Itu posisi-posisi rutin. Oh, kalau kasus ini saya mintanya posisi apa? Jadi harus tahu posisi-posisi apa saja yang ada di pemeriksaan radiologi. Posisi-posisi terutama posisi rutin ya. Posisi rutin maksudnya itu posisi yang wajib pada pemeriksaan itu. Misalnya fototoraks, posisi rutinnya adalah PA, itu posisi rutin. Adapun yang lain AP, lateral itu tergantung dari klinis. Tergantung dari kondisi pasien. Baru dilakukan pemeriksaan lain. Foto tulang, posisi rutinnya itu AP atau PA lateral dan AP oblik. Dan seterusnya yang lain-lainnya. Jadi radiologi konvensional ya, terutama radiologi. Nah sekarang, yang mana itu radiologi konvensional? Jadi radiologi itu ada yang konvensional, ada yang kita istilahkan sudah imaging canggih ya. Pemeriksaan imaging yang canggih. Yang mana itu masuk radiologi konvensional yaitu foto toraks, foto tulang. Foto tulang apa saja ya? Mau foto shoulder kah, shoulder joint, foto antebrachi atau radius ulna, foto cruris, dan seterusnya. Itu adalah foto konvensional. Yang tidak memakai kontras. Nah, ada juga foto konvensional yang memakai kontras. Kontras media, contohnya adalah foto koloni loop. Kalau di blok gastro nanti gastrointestinal, kalian akan dapati pemeriksaan dari atas itu esofagografi, Mach duodenum, ya atau gastroduodenografi, kemudian ada follow through, kemudian ada colon in loop. Itu pemeriksaan radiologi konvensional yang memakai kontras. Jadi kontras media ya, kontras media itu ada dua. Kontras itu adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melihat organ-organ dalam tubuh. Kontras itu ada yang diminum, ada yang dikasih masuk melalui anus, ya lewat kateter, dan ada yang disuntik. Intravena ya. Jadi kontras itu ada dua. Kontras positif dan kontras negatif. Kontras positif itu adalah barium sulfa, yodium, ya, dan yodium.
Barium sulfa itu yang digunakan dalam pemeriksaan gastrointestinal. Contohnya pemeriksaan esofagografi yang saya sebutkan tadi tuh, MD, Kolangin lobe, ya itu pakai barium sulfa untuk kontras positif. Kalau yodium dipakai pada pemeriksaan traktus urinarius yang disebut dengan intravena pyelografi. Itu yang paling sering dipakai. Ya, intravena pyelografi. Kontras positif itu ya. Kontras negatifnya adalah udara. Kontras negatif itu dipakai pada pemeriksaan gastrointestinal. Ya, udara itu dimasukkan melalui wanus atau kolangin lobe dan yang diminum. Yang diminum itu dengan memakai minuman yang mengandung gas sehingga nanti akan ada udaranya di dalam. Oke. Jadi itu adalah pemeriksaan radiologi konvensional. Kontras dan non kontras. Kontrasnya ada dua, positif, negatif. Negatifnya tadi itu udara ya. Kalau pemeriksaan traktus urinarius tidak ada kontras udara ya. Tidak mungkin, karena kontras positifnya traktus urinarius itu ada disuntikkan ya, intravena, disuntik sehingga kelihatan itu organ-organ traktus urinarius mulai dari ginjal, ureter dan vesika urinaria dan uretra. Oke. Ya. Imaging canggih, adapun imaging canggih itu berupa USG, CT scan, MRI, kedokteran nuklir, radiologi intervensi. Itu pemeriksaan canggih. Ya. Ini media alat bantu kalau kita offline biasanya kita pakai ini ya. Ada bukunya, ada Livebox. Livebox itu adalah yang kita gunakan untuk memasang foto yang ada lampunya toh. Kemudian foto-foto itu sendiri. Oke, jadi tadi sudah jelaskannya radiologi diagnostik kita ada konvensional dan imaging yang canggih. Imaging canggih ini USG, CT, mamografi, ya. Radiologi intervensi. Kemudian ada juga dalam radiologi itu ada radioterapi. Cuma ini sekarang dia terpisah. Tapi tetap di radiologi itu belajar radioterapi karena mereka menterapi juga menggunakan harus didahului dengan radiologi diagnostik. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana langkah-langkah klinik dalam pemeriksaan radiologi diagnostik. Ya, jadi nanti kalau mau istilahnya mau baca foto ya. Ya, di ujian CSL-nya itu mulai dari sini. Langkah-langkah klinik dalam ujiannya nanti. Jadi ujiannya nanti itu bahwa nanti adik-adik siapkan saja kertas atau apa yang bisa dipegang, yang sistemnya online. Pegang nanti fotonya itu dari saya, dari gambar nanti yang saya sharing, ya. Oke, jadi mulai dari sini ya, langkah-langkah pemeriksaannya. Ya, jadi pertama-tama ya, foto yang kita pegang. Jadi kalau ujian online nanti kan bukan berupa foto, cuma mungkin kertas atau apa. Tapi anggaplah itu satu foto. Fotonya nanti saya share dari gambarnya dan kalian lihat. Langkah pertamanya adalah selalu ingat membaca basmalah ya. Basmalah, bismillah, boleh juga salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai pembacaan foto radiologi. Ya, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kita periksa fotonya apakah ada namanya, ada umurnya, ada jenis kelamin. Ya. Itu langkah pertama. Setelah itu, jadi kita ngomong ini, kalau ujian CES itu ngomong ya. Ngomong. Ya, kita anggap bahwa kita ini lagi mau di depan kita ini ada foto ceritanya. Kemudian setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan identitas foto. Tadi identitas pasien. Identitas fotonya berupa foto, nomor R, registrasi medik. Yang paling penting adalah adanya marker. Marker foto berupa R atau right, L atau left, D dextra, S sinistra ya. Ya, mana-mana yang di. Jadi kalau di
Jadi kalau ya, jadi kita periksa marker berupa R, L, D ya. Jadi penting. Kemudian ada tanggal pemeriksaan. Penting juga yang sebenarnya ada ya. Jadi tiap foto itu biasanya ada memang ini tanggal kapan diambil itu fotonya. Karena penting karena ada foto yang perlu kontrol ya, foto kontrol baik itu seperti kasus-kasus TB paru atau foto tulang yang fraktur. Nah, biasa kita menggunakan foto kontrol sehingga perlu ada foto kontrol. Bentar dulu ya. Ya, lanjut. Ya, jadi identitasnya tanggal pemeriksaan penting ada ya, kita cek itu. Karena kadang-kadang kita butuh foto kontrol atau mungkin seseorang itu dia datang kembali berobat. Oh, mungkin ada pemeriksaan sebelumnya, kita perlu foto sebelumnya. Tanggal berapa diperiksa? Tanggal sekian. Jadi perlu sekali ada tanggal pemeriksaan, jadi tahu. Jadi itu langkah kedua. Jadi sudah tadi identitas pasien, identitas foto. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang foto pada livebox seolah-olah pasien itu berada di depan kita. Ini kenapa bilang seolah-olah berada di depan kita? Karena kan kita lagi CSL, bukan pada pasien bukan berada pada ini tapi kita ada CSL ya, lagi pembelajaran. Jadi tapi tetap ini kita ngomong ya, ngomongkan ini kalau ujiannya. Jadi kemudian setelah saya memeriksa identitas foto dan identitas pasien, maka saya kemudian memasang foto pada livebox seolah-olah pasien berada di depan saya. Seperti itu, ya. Seolah-olah pasien berada di depan kita atau depan saya. Nah, di sini kalau ujian offline ini kalian tidak boleh yang menggunakan foto sesungguhnya, foto ronsen sesungguhnya, itu menjadi bahan penilaian sekali juga. Nah, karena kenapa? Ketika memasang foto itu tidak boleh terbalik. Kapan kalian pada langkah pertama kalian pasang, pada pemasang pertama kalian harus terbalik, itu sebenarnya mengurangi nilai. Ya. Itu langsung nilainya berkurang. Ya, tapi kalau kemudian kau perbaiki yang kedua kali ya sudah tidak dianggap lagi. Sebenarnya kalau di offline-nya begitu. Makanya harus hati-hati dalam kalau ujiannya offline ya. Masang foto itu harus lihat baik-baik, jangan sampai terbalik. Kemudian yang setelah memasang foto, kemudian saya akan menentukan ini foto apa. Jenis foto apa ini? Foto toraks kah? Foto humerus kah? Foto wrist joint kah, ya shoulder joint kah ya. Jadi yang begitu harus tahu deh ya. Yang mana itu foto shoulder joint, yang mana itu wrist joint ya. Jadi harus tahu itu anatominya, anatomi. Yang besar-besar saja wrist joint itu yang besar-besar semua, artinya bukan yang hal yang terlalu kecil yang ditanya. Humerus kan besar, tulang yang umum ya, humerus, clavicula misalnya. Shoulder joint, elbow joint, wrist joint, ankle joint, yang begitu harus tahu karena ada semua dalam pemeriksaan radiologis. Ya. Jadi saya akan kemudian saya tentukan ini jenis foto apa. Oh, ini foto toraks. Posisinya apa? Ya ingat bahwa foto toraks itu posisi rutin adalah posisi PA.
Ya, ini kan ada nih menentukan jenis foto dan posisi foto, apakah posisi PA, AP, lateral atau dekubitus. Ya. Nah, karena kalian di dasar-dasar, jadi cukup sebut saja posisi rutin dari foto toraks. Kalau foto toraks yang dikasih. Kalau foto tulang, misalnya foto genu, maka posisi rutinnya itu adalah AP lateral. Ya, AP lateral. Kenapa saya suruh sebut AP? Ya, ini kan ada juga AP. Foto toraks itu banyak juga yang AP ya. Tapi nanti itu kalian akan terima bagaimana membedakan PA dengan AP pada foto itu nanti di blog respi kardio respi. Ya, kalau di sini cukup tahu bahwa memang ada posisi AP, PA. PA itu yang rutin, foto toraks itu rutinnya posisi PA. Posisi PA itu arah sinar dari belakang, filmnya ada di depan. Namanya posterior anterior. Sebaliknya AP begitu. Ini adalah lateral. Toh? Ya. Jadi setelah kemudian saya menentukan jenis foto dan posisi foto. Apakah PA atau AP. Ya. Oke, kecuali yang dikasih lateral, ya foto toraksnya posisi lateral, ya tentunya kan sangat jauh berbeda dengan PA ya. Kalau PA AP ini kadang-kadang sulit nilai kalau kita nggak tahu tanda-tandanya. Tapi itu nanti dibahas di blog Respi-Kardio. Nah, ya, ini foto. Setelah menentukan jenis foto dan posisi foto, kemudian saya kemudian masuk ke menentukan densitas yang ada pada foto. Ya, densitas yang ada pada foto. Jadi untuk densitas ini ada harus betul-betul kuasa ini. Kalau istilahnya kita itu istilahnya upper di luar kepala ya. Karena di blok lain ini berulang terus ini ya. Masuk kardio, masuk respi, masuk gastro, masuk emergensi, blok emergensi, apalagi blok. Itu akan terus berulang. Ya. Jadi kenapa ini kita tekankan pada foto-foto konvensional saja, karena ini pemeriksaan yang paling banyak. Nah memang tentunya lebih kompetensinya lebih ke arah sini ya, lebih tinggi apa namanya. Kalau yang lain-lain itu kan sekedar tahu saja. Ya. Jadi langkah berikutnya, langkah ke berapa tadi? Langkah kelima adalah menentukan densitas foto yang ada pada foto. Jadi kalau misalnya dikasih foto toraks, tentukan densitasnya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hiperradiolusen. Hiperradiolusen itu adalah udara bebas. Maksudnya udara bebas yang ada di dalam tubuh, bukan udara bebas yang ada di luar tubuh. Ya, karena udara bebas ini kalau di dalam tubuh berarti suatu hal yang istilahnya patologi ya. Dia tidak semestinya berada di tempat itu. Kenapa? Karena mungkin ada alveolus yang pecah atau ada perforasi akibat trauma ya, atau perforasi di usus. Jadi hiperradiolusen itu adalah bayangan udara bebas. Yang udara bebas. Jadi kalau di dalam rongga toraks kita temukan udara bebas, berarti dia adalah hiperradiolusen. Ya, hiperradiolusen udara bebas. Nah, namun yang kita maksud di sini adalah hiperradiolusen apa saudara seperti ini ya. Ini hitam sekali ini. Coba bandingkan dengan yang sebelah sini. Nah, ini lebih hitam toh, lebih hitam. Jadi ini adalah hiperradiolusen avaskuler. Karena ada juga hiperradiolusen tapi ada vaskuler kelihatan. Nah, kalau ini memang tidak ada vaskuler karena memang ini adalah udara di dalam rongga toraks, bukan di paru-paru. Paru-parunya kolaps ini ya. Ini paru-paru yang kolaps.
Ini batas pleuranya yang disebut dengan pleural white line. Pleural white line. Ya, pleuranya. Ini paru-paru yang kolaps. Ya, jadi hiperlusen avaskuler. Tidak ada vaskuler. Vaskulernya itu yang dimaksud yang ini pembuluh darah ini ya. Ini. Ya. Nah, kenapa ada namanya avaskuler? Berarti kalau ada hiperlusen avaskuler, berarti ada juga hiperlusen atau hiperradiolusen yang vaskuler. Kan kalau ada vaskuler berarti ada juga yang vaskuler. Yang mana itu? Ya pada kasus emfisema. Emfisema pulmonum. Dia juga hitam begini, tapi ada vaskulernya, masih ada. Kenapa? Karena memang bukan udara bebas, dia udara di dalam paru-paru. Cuma paru-parunya itu istilahnya mengembang, toh? Mengembang itu karena dia sesak yang sudah lama sehingga dia paru-parunya hiperventilasi atau kalau kita istilahkan juga sebagai hiperaerasi. Pada kasus emfisema. Jadi hitam juga tapi kelihatan ada pembuluh darah. Seperti itu yang paru-parunya bukan paru-paru yang robek, tapi karena paru-parunya mengembang, ya, karena sering sesak napas. Itu hiperlusen vaskuler. Tapi istilah emfisema, hiperlusen vaskuler itu jarang dipakai ya. Biasanya kita pakai istilah hiperaerasi atau ya hiperaerasi ya. Itu emfisema ya, emfisema pulmonum. Oke, ini udara bebas ini yang berada di luar organ. Namanya ini pneumotoraks. Kalau ada di dalam rongga mediastinum, namanya pneumomediastinum. Kalau ada di perut, di dalam rongga peritoneum, namanya pneumoperitoneum. Ya. Mungkin ada ususnya pecah oleh karena infeksi, misalnya tipes kan bisa tuh perforasi halus itu, atau karena trauma, robekan oleh karena trauma. Oke, hiperradiolusen. Kalau ada bayang hitam di dalam rongga perut atau peritoneum, kita sebut sebagai pneumoperitoneum. Ya. Kalau ada dalam rongga kapung toraks, pneumotoraks. Seperti itu. Oke. Bayangan kedua yang harus adik-adik hafal baik-baik adalah radiolusen. Bayangan radiolusen itu adalah udara di dalam organ. Seperti udara di dalam paru-paru, udara di dalam lambung, udara di dalam usus ya. Dia radiolusen. Ini hiperradiolusen, ini radiolusen. Udara di dalam paru-paru, dia hitam juga, tapi tidak sehitam ini itu kan memang dia berada dalam rongga, di dalam organ paru-paru. Jadi dia radiolusen. Di dalam ginjal, di dalam ini ususnya, ini bayangan usus ini warna hitam itu radiolusen ya. Ini lambung ada warna hitam itu radiolusen dari dalam lambung. Nah ini foto polos perut atau BNO ya, ingat ini namanya BNO atau foto polos perut. Ya. Yang ketiga adalah intermediate. Intermediate itu adalah bayangan soft tissue atau cairan. Ya.
Bentar dulu ya. Ya. Yang ketiga adalah intermediate. Intermediate itu adalah bayangan soft tissue atau cairan. Soft tissue contohnya jantung. Jantung kan jarang juga ada cairan tuh. Hepar, ginjal, ya. Cairan asites, cairan urin, cairan darah. Itu adalah bayangannya namanya intermediate. Warnanya kelihatannya putih. Putih kan nggak terlalu putih. Pokoknya intermediate lah ya. Bilang saya intermediate. Kalau bayangan jaringan itu intermediate ya. Contohnya ini adalah jantung ya. Ini adalah soft tissue ya. Ini soft tissue ini berdarah pada perempuan. Ini soft tissue ya. Soft tissue ya, otot. Soft tissue ini intermediate. Kemudian radiopak. Radiopak itu adalah bayangan kalsium, densitas tulang. Contohnya tulang itu sendiri, perkapuran, kalsifikasi. Kemudian ada ya, contohnya ya, seperti ini. Nah, radiopaknya ini tulang, ini semua tulang radiopak. Tapi yang saya pentingkan juga selain kalian tahu ini radiopak, kalian sudah tahu nama-nama tulangnya ya. Saya mau nanti kalau ujian kalian sebut bayangan radiopak sambil ditunjuk. Radiopak itu clavicula, kosta belakang. Ini kosta belakang yang ketar ya. Ini kosta depan yang samar-samar. Ya, ini adalah radiopak. Clavicula, kosta, apalagi corpus vertebra. Ya. Ini ada scapula. Ya, kemudian ini bayangan tulangnya radiopak. Kalsifikasi ya. Contohnya di sini. Kemudian hiperradiopak. Hiperradiopak itu adalah metal density. Ya. Metal density. Metal density ya logam. Ya. Kelainan adanya benda logam dalam tubuh ya mungkin pada anak-anak yang mengelak uang logam atau peluru ya ditembakkan masuk ke tubuh itu radiopak ya, densitas logam. Jadi kita jarang dapatkannya foto. Ini yang dipasang ini ada huruf R, ini marker ya, marker namanya ini R, right. Berarti ini sebelah kanan kalau dibilang R. Ini adalah besi yang ditempelkan di foto sehingga terlihat. Itu namanya hiperradiopak. Metal density. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau ada bertanya, itu langkah ya dalam pembacaan foto. Udah panjang gitu, gampang juga. Yang susahnya nanti itu mungkin hanya menentukan nama fotonya ya. Tapi kalian harus banyak-banyak lihat. Kan densitasnya tadi sudah ketahuannya. Untuk foto konvensional ini ya. Ini foto BNO. Posisi apa posisinya ini? Ini adalah posisi supine. Ingat ya BNO itu rata-rata, apalagi kalau gas profesional posisi supine. Kecuali BNO-nya 3 posisi. Ada nanti pemeriksaan BNO 3 posisi yang sering-sering diminta oleh dokter-dokter UGD dan dokter-dokter lainnya. Jadi biasanya pada kasus ileus, obstruksi atau paralitik itu mintanya BNO 3 posisi. Posisi apa itu? Posisi erect, posisi supine,
dan posisi LLD, left lateral decubitus. Ya, itu 3 posisi ya, biasa pada kasih Lewis. Jadi kalau posisi tegak ya tegak, dia bisa duduk, bisa berdiri. Kalau posisi supine ya baring terlentang ya. Left lateral decubitus dia baring miring, di mana bagian kirinya itu di bawah yang ada film, berada dekat dengan film ya. Itu left lateral decubitus. Itu yang 3 posisi nah periksanya. Foto pelus perut 3 posisi. Kemudian kita masuk ke yang konvensional, pemeriksaan konvensional yang menggunakan kontras. Foto konvensional yang menggunakan kontras itu mulai dari atas, jadi nanti kalian dapat blok gastrointestinal itu pemeriksaan konvensional yang menggunakan kontras itu adalah dari esofagografi. Ya. Sebenarnya masih ada di atas, tapi itu sangat jarang dilakukannya. Jarang itu memeriksa glandula salivari. Ya, kita kasih masuk suntik kontras melalui kelenjar liur, itu sangat susah dilakukan, kan sedikit kecil sekali lubangnya, boleh dibilang hampir-hampir tak terlihat ya. Jadi kita kasih masuk kontras itu pemeriksaan glandula lacrimalis salivari. Apa yang nama pemeriksaan? Jadi tapi yang sering itu adalah yang paling untuk pemeriksaan kontras, konvensional kontras itu esofagografi ya, seperti gambar ini. Ini kelihatannya terganti saya punya slide toh. Terganti-ganti nih, kelihatan sih. Terganti. Oke. Ya, kita masuk ya. Pemeriksaan radiologi konvensional yang menggunakan kontras. Seperti saya sudah jelaskan tadi, kontras itu ada 2. Kontras positif dan kontras negatif. Kontras positif itu barium sulfa, ya. Nah, barium sulfa itu berupa bubuk. Nanti dicampurkan air, diencerkan dengan air. Perbandingannya banding berapa itu tergantung dari pemeriksaannya. Dan kalau esofagografi lain, kolom loop lain. Jadi esofagografi mahdodenum, follow-through itu kontrasnya diminum, ya, dikasih masuk lewat mulut. Kalau kolom loop dari anus. Ya, karena ya, namanya saja kolon loop, berarti kolonnya yang mau kita nilai. Yang kelihatan juga memang kolon. Ya, seperti ini esofagografi, ini adalah saat kontras, densitasnya radiopak. Ya, jadi kalau ada begini dijawab bahwa ini adalah pemeriksaan esofagografi. Ya, ini esofagus yang lebar ini ya. Nah, ini tujuannya dikasih kontras supaya kelihatan ini esofagus. Karena kalau udah dikasih kontras nggak kelihatan. Ya, jadi makanya dikasih saat ini kontras namanya, kontras media. Ya, ini esofagografi. Ini ada kelainan nanti kalian belajar di gastro atau di media sudah dulu. Tadi ya bayangan-bayangan radiolucen ya. Udara di dalam lambung, di dalam usus itu radiolucen. Nah, ini adalah pemeriksaan MD foto, mahduodenum atau gastroduodenografi. Cuma lebih terkenal dengan istilah MD foto, mahduodenum ya. Jadi dari namanya saja lambungnya sama duodenumnya mau dilihat. Ya, yang mau diperhatikan dengan jelas, dilihat dengan jelas, ada kelainan tidak. Ini adalah gambar dari suatu pemeriksaan MD foto. Ya. Ini lambungnya, mulai dari fundus, corpus, antrum, pyloricum.
Terus ini duodenum kan, duodenum berarti duodenum juga mau dinilai. Ini adalah pemeriksaan radiologi konvensional yang menggunakan kontras. Nama kontrasnya barium sulfa yang positif dan yang negatif kontras udara. Disuntik melalui anus pakai kateter. Ya, kontrasnya itu masuk sehingga ini yang putih ini adalah zat kontras. Yang putih ini ya, kontras disuntikan masuk ke dalam rektum, masuk ke dalam sigmoid, lalu masuk ke dalam kolon descendens, transversum ascendens sampai reflux. Itu harus hafal yang gitu yang besar-besar ya, yang diajar lagi ya. Nah, ini kalau kita mau lihat ini ada rektumnya, kolon sigmoidnya, descendens, transversum, masih ascendens. Ini ada kelenanya tapi nanti kalian belajar di gastro. Ini kemudian kita masuk ke tractus urinarius. Tractus urinarius itu nama pemeriksaannya adalah intravenous pyelography IVP. Ya, ini adalah contoh pemeriksaan IVP. Ya. Kalau ini fotopolos abdomen. Jadi setiap pemeriksaan koloni lobe, setiap pemeriksaan IVP harus didahului dengan foto BNO polos, fotopolos abdomen atau BNO. Ya. Semua pemeriksaan koloni lobe sama apa tadi itu tractus urinarius harus didahului oleh foto biasa, foto BNO seperti ini. Ya, ini pada kasus ini kita lihat ini foto BNO-nya ya. Ini foto IVP-nya. Coba perhatikan apa yang membedakannya ini. Yang membedakannya adalah di sini kelihatan kalix minor, mayor, PCS. Ini banyak gambar ginjal toh. Kali ini kan tidak kelihatan ginjalnya. Jadi ini foto BNO, ini foto IVP. Jadi kapan ada kelihatan jelas ini PCS-nya, kalixnya PCS, terus ada ureter, ya, masuk ureter itu adalah pemeriksaan IVP. Karena IVP itu adalah melihat bagaimana tractus urinarius, apa kelainannya, fungsinya ya. Adapun nanti ini ke apa kelainannya nanti kalian belajar di blok urologi. Ya, itu IVP. Yang ini kayak ini. Yang tadi ada ini IVP ya. Ini foto polos abdomen atau BNO. BNO singkatan dari binir oversi bahasa Belanda ya. Atau foto polos abdomen. Ini polos, belum ada kontras. Ini kontras kan warna juga putih. Sama di kolong loop, warna juga putih ya, dari opak juga. Ya, di IVP juga warnanya putih, ini kontras. Nah, kalau ini adalah foto polos abdomen. Jadi ini bukan kontras ini. Kan ini bukan foto IVP, ini foto polos. Berarti ini adalah suatu bayangan batu radio opak. Ingat radio opak itu bisa tulang, ya, kalsifikasi, batu, ya. Ya, ini bayangan apa tadi? Jadi ini adalah foto koloni lobe posisi supine. Ingat itu deh ya. Kalau ditanya foto apa? Foto koloni lobe. Posisinya apa? Posisi supine. Kenapa bisa dikatakan ini koloni lobe? Karena koloni lobe dari namanya saja itu adalah yang mau diperiksa adalah kolonnya. Dan ini yang terlihat adalah kolon. Sama tadi itu yang ini. Ini adalah foto polos abdomen, tidak ada kontras. Tidak ada kontras di gastrointestinal, tidak ada juga kontras di ginjal. Berarti foto polos abdomen. Ini adalah foto esofagografi, ya. Ini esofagusnya kelihatan ya. Nanti setelah dikasih masuk kontras kelihatan ternyata ada pelebaran. Seperti itu misalnya. Tuh. Ya. Oke. Nah, ini densitasnya radio opak, kan ini adalah batu.
batunya di dalam fisika urinaria. Ini batu, ini radiopak, maksud saya radiopak. Kalau ada yang bertanya apa ini bola tenis yang sengaja dipasang, tapi nanti kalian akan dapat penjelasan di blog urologi. Dan ini ada juga sekedar tahu, ya, karena ini kompetensi biasa spesialis yang meminta pemeriksaan ini. Ada namanya pemeriksa uretrosistografi. Jadi dia mau lihat uretranya sampai ke fisik urinarianya. Apakah ada struktur atau penyempitan atau mungkin ada kebocoran ya di uretranya, robek dia punya uretra sehingga kontras ini kontrasnya disuntik dari ujungnya penis. Biasanya pada laki-laki ya, karena uretranya laki-laki itu penisnya tuh panjang tuh uretranya. Nah ini uretra. Disuntik dari ujung penis masuk ke dalam uretra sehingga nanti kelihatan ini uretra. Kelihatan kalau ada penyempitan seperti ini kan sempit gitu, berarti namanya strictor ya. Ya, pada pas prostatika stenosis atau strictor. Kalau dia misalnya ruptur, ada robekan, berarti ini zat yang disuntik ini akan dia keluar berceceran di sekitar sini. Ya. Atau dia keluar di dekat-dekat sini. Kalau ada robekan, ya. Biasanya memang dilakukan pemeriksaan ini pada kasus-kasus trauma pelvis, ya. Orang kecelakaan, motor atau apakah, biasanya kena pelvisnya, nah mungkin ada robekan pada uretranya. Itu adalah pemeriksaan radiologi konvensional yang menggunakan kontras. Jadi ada dua nanti untuk konvensional, yaitu di gastrointestinal dan di tractus urinarius. Kalau ujian CSL dikasih nanti foto seperti ini misalnya di depan. Tadi ada langkah 1, 2, 3, 4 dan 5. Langkah 4 itu tadi adalah menentukan jenis foto atau foto apa ini. Jadi kalau dikasih kelihatan gambar ini foto apa? Foto IVP. Ya, kenapa IVP ini? Karena yang kelihatan ginjal, IVP itu intravenous pielografi. Pielo ya, grafi ya, piologi. Atau intravenous urotrografi. Ya, karena pemeriksaan IVP, karena yang kelihatan ini. Saya menemukan beberapa lokasi untuk ISA. Jadi kalau yang kelihatan ini kan kelihatan nih ginjal, uretra, fisika urinaria, berarti ini foto tractus urinarius, IVP, foto IVP. Toh, kalau yang kelihatan itu kolon, rectum, kolon sigmoid, descendens, ya, dan seterusnya, berarti itu periksaan kolon loop, karena kolon yang dilihat. Ya, jangan dijawab foto apa ini, foto beno atau foto polos abdomen. Ya salah ya. Foto polos abdomen yang tadi yang tidak ada. Ya, seperti ini, tidak ada kontras toh, hanya kelihatan loop-loop usus yang isinya ada udara, yang ada lusen tadi ini, toh ginjal kelambunnya tidak kelihatan, organ-organnya tidak kelihatan, kolonnya dengan jelas. Kali kan ini kolon ini, tapi kan tidak kelihatan seperti tadi toh, yang ada pemeriksaan kolon loop, tidak kelihatan ginjal, berarti bukan traks. Ini foto polos abdomen, seperti itu ya kalau ditanya. Foto apa? Jangan salah-salah lagi ya. Terus kalau ditanya ini, apa nama pemeriksaan ini? Nah, ini kan yang kelihatan adalah lambung. Nah, kalau lambung berarti tidak ada yang lagi, itu berarti mahduodenografi, itu mahduodenum. Tidak ada lagi pemeriksaan lain itu, selain foto MD namanya. Ya, kalau dikasih lihat ini foto apa ini? Langkah keberapa tadi? Langkah keempat. Ini adalah foto MD. Posisinya kalian sebut erect, boleh. Karena posisi rutinnya itu biasanya erect, supine, sama prone ya, kalau MD. Ya, posisi rutin. Sebut saya posisi rutinnya. MD foto itu ya. Jadi kalian lihat video pembelajaran saya dasar-dasar radiologi yang saya sudah buat dari tahun kemarin ya. Ada di kalian cari, kalian lihat ulang kembali. Posisi rutinnya adalah erect, supine, prone ya, atau oblique ya. Nah, ini kolon loop, ini adalah apa namanya ini foto, jenis foto ini adalah foto kolon loop. Posisinya apa? Posisinya supine, seperti itu ya. Itu yang langkah keempat. Langkah kelima baru menentukan densitas
Kalau menentukan densitas yang ada pada foto, sebut semua yang kelihatan. Ya, yang kelihatan apa? Oh, ini kolon. Kolon itu apa tadi densitasnya? Udara di dalam kolon, densitasnya adalah radiolusen. Toh? Kemudian ini kontrasnya warna putih, radio opak. Ini tulangnya, pelvis, radio opak. Ya, radio opak. Ini ada udara kelihatan ini ini usus halus ini ya. Karena kan kolonnya terisi semua ini. Berarti ini usus halus ini. Nah, ini ada udara radiolusen. Ya. Terus yang hiperradio opak, densitas logam ini. Ini yang hurufnya itu karena kalau mau lihat yang patologiknya itu hiperradio opak berarti foto yang ada orang anak seperti tadi saya katakan anak yang dalam logam atau ada yang peluru di dalam tubuh. Ya. Ya. Jadi jangan salah kalau nanti nomor 4 sudah tahu ini nama foto apa. Oh ya ini foto ini satu lagi nih foto ada nama babygram. Babygram itu biasa namanya saya baby berarti bayi ya babygram. Babygram itu melihat jadi foto babygram itu biasa diminta untuk melihat toraksnya, paru-parunya, ini foto toraksnya dan juga melihat abdomennya itu babygram namanya. Ya, biasanya pada bayi karena memang bayi kan kecil tau jadi bisa kelihatan semua. Oke. Berarti kalau dokter kalian mau minta babygram berarti kalian mau minta dinilai foto toraksnya dan dinilai juga abdomennya. Ya, kalau berarti mungkin ada masalah di abdomennya juga sehingga harus dilihat. Ya seperti kasus ini, ini kasus yang ada di depan kalian. Nah, ini kelihatan apa-apa saya singgung sedikit. Nah, nanti kalian digasor juga. Ini ada yang ditanda panah ini ada sondenya toh. Baik kan dipasang sonde. Ternyata sondenya tidak sampai ke lambung. Dia mentok di sini. Tapi lambungnya ada udaranya, ususnya banyak udara ya. Jadi ini adalah atresia esophagus. Seperti itu contohnya. Karena dia melihat hubungan antara ini. Jadi makanya dia babygram. Ada yang bertanya sampai ini? Sebelum kita memasuki pemeriksaan canggih. Nanti ujian CSL-nya begitu ya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kalau nggak ada bertanya, kita masuk ke pemeriksaan canggih. Nah, jadi ujiannya misalnya ini tadi sudah ada foto konvensional ya. Sekarang imaging canggih, radiologi imaging canggih. Yang pertama adalah USG. Ya, kalau di imaging canggih ini kalian hanya perlu tahu lah. Untuk dasar-dasar adalah namanya, nama pemeriksaannya dan densitasnya, densitas terminologi yang dipakai pada pemeriksaan itu. USG itu adalah ultrasonografi, dia menggunakan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi. Ya, jadi karena dia suara maka tidak ada efek biologi. Kalau sinar X kan ada efek radiasinya. Nah, ini USG makanya aman untuk ibu hamil. Nah, ini prosesnya sampai terbentuk gambar dari energi listrik sampai terbentuk gambar. Di transducer istilah ini itu yang dipegang oleh pemeriksa yang radiolog yang ditempel di perutnya ibu itu transducer namanya. Adapun terminologi yang dipakai ini ya ada isoechoik, hipoechoik, hiperechoik, anechoik atau frechoik. Ini isoechoik ada normal, tapi yang paling sering kita pakai kata ini ya isoechoik. Ya contohnya adalah hepar, lien, ginjal yang normal. Kalau ada tumornya, ada absesnya, bukan lagi isoechoik. Ya. Kalau bukan hiper atau ada dua-duanya. Mix, ya, kalau ada dua-duanya mix echoik
ada hiponya, ada hipernya, itu mix echoic. Tapi kalau dia normal, dia isoechoic. Kemudian hipoechoic. Hipoechoic itu nama lainnya ini ekopor-ekolusen. Tapi yang kita sering sebut ini. Ini saja kau ingat ya. Hipoechoic ya. Contohnya itu ada abses, tumor. Ya. Tumor itu bisa hipo, bisa hiper. Walaupun lebih sering hipo. Terus ada hiperechoic. Hiperechoic itu putih. Ini hitam, ini putih. Hiper. Hiperechoic itu contohnya batu ginjal atau batu di mana saja. Batu vesicurinaria, batu kolelit, di dalam kandungan pedu. Dia kalsifikasi ya. Itu hiperechoic. Ya. Kemudian anechoic atau pre-echoic. Ini juga hitam, tapi lebih hitam ini dibanding hipo. Jadi hitamnya ini lebih hitam ya. Kenapa? Karena isinya hitam itu karena dia urin ya. Cairannya jernih, asitesnya jernih urin. Ya, kalau urinnya abses ya hipo. Artinya cairannya itu ada eksudatnya misalnya, nah berarti dia hipo. Seperti contoh gambar USG, ini adalah USG yang kelihatan ini adalah heparnya ya, hati hepar. Ini ada asitesnya. Tadi asites itu adalah yang hitam sekali, disebut pre-echoic atau anechoic ya. Yang tadi kalau dia organ normal, yang ini hepar, ini ada masanya ini, ada mes. Ini hepar yang lobus kirinya ini yang normal, ini lobus kanan. Ya, kita lihat ini namanya isoechoic. Terus ini yang masanya ini massa. Ini massa ini. Ada tumor hepar toh. Ini ada hitam, ada putih. Ini hipoechoic, ini hiper. Karena ada dua-dua kita sebut mix echoic. Ini ada putihnya ya, ada hipernya, ada hiponya. Jadi ini mix. Ya, oke. Ini adalah USG yang kelihatan ini ginjal kanan. Ya, ginjal kanan. Kenapa saya bilang ini ginjal kanan? Karena di atasnya ini ada hepar. Ya, ingat anatomi. Di bawah hepar itu ginjal kanan. Di dekat lien itu adalah ginjal kiri. Ini kita lihat ginjalnya isoechoic sama hepar, terus ini ada warna putih, hiperechoic. Ini batu, bayangan batu di ginjal. Ini ada bayang hitamnya, namanya acoustic shadow. Karena gelombang suara dia membentur benda keras, ini kemudian ini sehingga ini ada bayang acoustic shadow. Terus ini kalsifikasi, ya. Kalsifikasi itu adalah hiperechoic. Ya, kalsifikasi itu adalah hiperechoic. CT scan, mamografi. Ya, CT scan, mamografi itu sama-sama menggunakan sinar X. Mamografi ini terkhusus untuk pemeriksaan payudara, ya. Oke. Jadi sinar yang keluar itu tidak langsung mengenai film, tapi ditangkap oleh detektor. Detektor inilah kalau semakin banyak dia semakin bagus ya, multi slice karena banyak detektornya. Apa terminologi yang dipakai? Densitasnya apa? Ini ada hyperdense, isodense, dan hipodense. Hyperdense itu pendarahan akut dan early subakut. Tulang, batu, kalsifikasi itu hyperdense, putih. Isodense jaringan normal, otak, hati, dan lain. Kalau hipodense itu cairan, ada abses, pendarahan yang kronik. Kalau pendarahan akut atau early subakut, kalau sudah late biasanya sudah jadi hitam. Jadi darah itu kalau masih segar dia warna hiperdense, masih baru ya, masih akut, pendarahan akut atau early subakut. Kenapa? Karena dalam darah itu ada Hb. Hb itu mengandung hemoglobin toh, ada Fe, ferum. Yang saya pernah baca itu kalau Hb-nya lisis, maka dia jadinya seperti cairan biasa saja, seperti cairan abses, jadinya dia hipodense. Kita lihat nanti densitasnya.
Oke. Contohnya ini adalah CT scan kepala. Otaknya ini, parenkim otak ini adalah yang normal, isodens. Ini pendarahan yang putih, hyperdens. Ya, ini kita perhatikan, ini ada hitam-hitam ini di sekitarnya ini. Ini adalah edema. Akibat pendarahan ini ada edema. Ini yang kita ini edemanya di sekelilingnya ini, edema hitam-hitam itu. Ini hipodens. Ini juga hipodens, cairan CSF. Ini klasifikasi ini, tapi normal. Artinya pada orang-orang sering ada ya normal. Ini klasifikasi pada plexus choroideus, bisa pada pineal body. Ini adalah hiperdens. Ini tulang, kita sebut saja sebagai densitas tulang. Ini CT scan abdomen, ya ini ada hipodens. Ini ginjal kanan yang sudah tidak beraturan bentuknya. Ini yang ginjal yang normal ini yang kiri. Begini bentuknya toh. Ini ginjal kanannya itu ada absesnya. Ini ginjal kanan, ini kiri, ini kanan. Ini kanan toh, di kiri masih bagus ini. Nah, ini ada bayangan hipodens. Ini adalah abses di ginjal kanan. Ya, abses hipodens. Ini mamografi, ini ada bayangan massa ini yang bulat hitam ini setunjuk, ini hipodens, yang ini jaringan normal, ini hiperdens. MRI itu menggunakan medan magnet dalam ininya, dalam operasinya, dalam apa namanya istilahnya, dayanya, tenaganya atau apanya, istilahnya medan magnet ya. Dia menggunakan medan magnet. Kalau tadi suara, radiasi, suara, medan magnet. Medan magnet. Medan magnet, sehingga dia tidak ada efek biologi. Cuma kalau pas orang mau MRI tidak boleh ada bahan logam di tubuhnya, baik yang di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Kalau dalam tubuh yang harus hati-hati, kalau di luar ya kalau misalnya nggak lupa dilepas jam tangannya, ya mungkin tangannya tertarik ke atas tuh jam tangan tertarik. Tapi kalau di dalam tubuh, bagaimana misalnya kalau giginya ada kawatnya, wah baru kena magnet. Bayangkan itu kalau magnet yang sangat kuat, gigi bisa lepas ya. Apalagi pacemaker di jantung, wah, meninggal pasiennya. Harus hati-hati nih. Sebelum mau kirim pasien MRI, tanya memang dulu, Bapak di dalamnya enggak pakai ibu enggak pakai susuk, ada susuknya atau enggak? Ada kawat giginya atau ada alat pacu jantungnya? Nanti di radiologi juga di screening juga ya. Cuma maksudnya kita lebih baik screening di awal supaya enggak usah lagi pasien dikirim kalau sudah jelas-jelas ada ininya. Nah, kayak kawat gigi kan enggak mungkin dilepas ya, kecuali pada waktunya. Kalau ini pacemaker enggak mungkin dilepas. Apa terminologinya, densitasnya? Ya, isointens, hipointens, hyperintens. Ya, isointens itu seperti yang tadi, dia isodens itu normal, jaringan normal, hipo putih, hiper itu adalah putih ya, hipo hitam. Ini adalah MRI tulang belakang ya, lumbosakral. Hiperintens, isointens ya, hipointens. Ini adalah perbandingan, ini CT scan, ini yang dua ini MRI. CT scan coba lihat, ini ada pendarahan lead subakut subdural hematom. Nah, ini pendarahannya ini. Ini warnanya hitam. Tadi kan kalau akut itu putih, hiperdens, tapi dia sudah hitam karena dia sudah lead subakut ya. Sudah lisis ini HB-nya sehingga dia cairan seperti cairan biasa. Jadi dia jadinya hipo.
hipodens. Nah, kalau di mana lagi namanya? Di MRI ini hiperintens. Ini putih ya. Ini hiperintens toh. Hiperintens. Cuma memang MRI itu lebih rumit pembacanya karena dia banyak sekuennya. Sekuen itu kayak potongan-potongannya atau bukan potongannya. Apa ya, Mas? Sekuen itu perubahan-perubahannya pemeriksaan. Misalnya ini orangnya sama tapi ini fotonya sama sebenarnya, tapi dia sekuen ini T1, ini T2. Ada lagi nanti yang lain namanya, ada lagi yang lain namanya. Banyak sekuennya. Ya, tergantung dari kasus. Ini T1 WI namanya T2 WI. Pada T1 WI ini hiperintens subdural hematom. Ini cairan yang cerebrospinal. Hipointens, tapi di T2 dia jadi putih, hiperintens. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu saja. Jadi itu nanti kalau ujian seperti itu ya. Jadi dikasih satu foto konvensional, satunya imaging canggih. Imaging canggihnya cukup saja itu. Kalian tahu saja kalau dikasih foto ini. Ini apa ini? Jenis pemeriksaannya apa ini? Nah, ini adalah jawabannya toh. Ini adalah pemeriksaan USG atau foto USG. Sekarang sebutkan densitasnya yang ada. Apa terminologi yang dipakai? Sebut, Mik. Ini yang hitam ini yang asites, namanya apa? Pre-echoid, anechoid. Ini yang jaringan hati yang normal adalah isoechoid. Ini ada bayangan lesi atau massa. Ini adalah hipoechoid, ini hiperechoid. Kalau ada dua berarti misalnya seperti itu ya. Atau ini, ini adalah USG abdomen. Nah, ini ada hiperechoid, bayangan batu. Bayangan ginjalnya isoechoid. Ini ada klasifikasi hiperechoid, putih ya hiper. Seperti itu. Atau kalau dikasih ke CT scan, ya sebut nih isodens, hiperdens, ini bayangan edemanya cairan, hipodens, juga hipodens, klasifikasi hiperdens. Nah, kalau konvensional, kalian nanti kalau saya yang kasih ujian, kalian nanti sebut langkah-langkahnya dulu toh. Namanya begitu tuh. Ujian CSL kan begitu langkah-langkah ini nanti harus sebut mulai dari baca basmalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca misalnya ini saya kasih gambar, misalnya saya kasih foto ini. Kemana? Misalnya ini. Anggaplah ini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membaca foto ini. Pertama-tama saya akan memeriksa identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Ya, di sini tidak ada namanya toh. Jadi sebut saya kalau memang tidak ada namanya. Berarti pada foto ini tidak terdapat identitas pasien. Berarti kalau kau sebut itu berarti kalian paham. Paham apanya? Paham bahwa harus ada namanya, harus ada tesnya. Harus, karena kalian sudah sebut. Tapi ternyata di foto ini tidak ada toh. Nah, kemudian setelah itu saya memeriksa identitas foto berupa marker. Mana markernya ini? Sebut ini R. R berarti right, berarti ini sebelah kanan. Right, R right, berarti ini sebelah kanan. Kalau biasanya ditulis ini L, left, berarti ini kiri. Ya. Kenapa ini penting itu ya? Marker ini penting. Karena kenapa? Kalau tidak ada marker kita kadang-kadang kesulitan. Atau bisa kita salah. Coba lihat ini foto yang di depan kalian sekarang, foto BNO. Foto polos abdomen toh. Ini ada markernya R. Berarti ini sebelah kanan. Coba kalau kita tutup ini. Kita anggap ini tidak ada, hilang toh. Tidak ada juga tanda ini ya. Pokoknya ini kelihatan baik seperti ini. Lalu kita putarin foto, kita balik. Kalau kita balikin ke sini, maka ini mirip. Mirip ya. Mirip sekali. Cuma yang bedakan nanti kalau kita lihat ini ada bayangan lambung. Tapi kadang-kadang lambung tidak kelihatan jelas ya. Kata lambung. Apalagi kalau hanya foto pelvis saja. Kalau ini kan masih bisa kita, oh ini mungkin salah ini, terbalik ini foto. Karena kenapa lambungnya ada di sini? Ya. Tapi ingat ada juga kelainan yang namanya dextrokardia, jantungnya berpindah, tapi ikut juga abdomennya pada saat itu. Nah, seperti itu ya. Makanya harus ada marker. Ya. Oke, jadi kedua adalah saya memeriksa
identitas pasien dan identitas foto berupa marker. Setelah itu saya pasang pada lightbox seolah-olah pasien berhadapan saya. Jadi kita pasang, ya. Nah, kemudian setelah itu saya akan menentukan ini foto apa, jenis foto apa. Nah, ini adalah foto polos abdomen atau BNO. Posisi apa? Posisi supine. Kalau foto toraks kita sebut posisi, ini adalah jenis foto apa? Foto toraks, posisi PA. Kalau foto tulang, ini adalah foto. Nah, kalau ini kan kelihatan ini femur, ini genu toh. Ini sebenarnya foto genu. Karena kalau foto femur, harus femurnya itu kelihatan dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung. Berarti ini adalah foto genu ya, ini sendi genunya kelihatan. Berarti ini adalah jenis fotonya adalah foto genu, posisinya apa? HP lateral. Begitu. Nah, nanti langkah kelima adalah menentukan, kemudian saya akan menentukan densitas yang ada pada foto ini. Nah, sebut nih, ini tulang femurnya, densitasnya radiopak, soft tissue-nya densitasnya intermediate. Ini ada marker, nah ini hiper radiopak atau ini. Nah, ini foto toraks, posisi PA, densitasnya adalah yang pertama yang saya lihat adalah ini ada densitas udara bebas atau radiolucent, hiper radiolucent. Kemudian ini saya lihat ada densitas radiolucent berupa udara di dalam paru-paru. Kemudian densitas intermediate ini adalah jantung, ya, intermediate. Kemudian densitas radiopak berupa ada tulang klavikula, kosta belakang, vertebra torakal. Nah, itu adalah densitas radiopak. Dan terakhir adalah yang ada pada gambar ini, pada foto yang ada densitas hiperradiopak. Yang mana itu? Ya, yang mana ini ya? Densitas logam R. Dua ini adalah logam ya. Kalau ada logam mata uang di sini ya baru peluru apakah. Pokoknya logam. Nah, kalau pada ini contohnya seperti ini ya. Seperti itu. Sudah nih. Nah, nanti dikasih lagi, saya kasih betul lagi nanti foto imaging canggih 1. Nah, imaging canggih saya kan USG, CT scan. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan kali ini. Kalau ada yang bertanya silakan, saya kasih kesempatan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini. Kalau tidak ada, saya rasa Adi sudah paham, mengerti. Ingat ini ya, karena ini dasar radiologi, ini akan terbawa terus kepada blok-blok selanjutnya. Ya, tidak akan lepas daripada ini. Kita masuk respi, kita bahas tentang paru-paru, kita sudah mulai bahas penyakit-penyakitnya. Tentunya densitas tetap. Masuk ke kardiovaskular, seterusnya, semua blok. Ya, kalau ada pertanyaan, ya. Terakhir saya minta dia sekalian, selain belajar ilmu kedokteran, belajar juga ilmu agama kita yang Muslim, belajar ilmu syariah, ilmu agama, bagaimana sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi SAW. Jangan tidak belajar ya, karena tujuan hidup orang sukses itu bukan karena dia kaya, banyak gelarnya, profesor dan seterusnya, bukan karena kedudukannya tinggi. Orang yang sukses itu sejatinya adalah orang yang bisa masuk surga ya, tanpa hisab. Nah, untuk meraih itu ya belajar agama, bukan belajar kedokteran. Anda tidak bisa sholat dengan benar kalau Anda tidak belajar. Bagaimana sholat yang sesuai tuntunan Rasul, bagaimana berumrah, berhaji sesuai tuntunan Rasul, itu harus dipelajari. Tidak datang dengan sendirinya, tidak hanya dengan melihat-lihat orang. Ya, orang pada umumnya banyak orang yang keliru. Artinya bukan berarti ini saya ini benar, tapi belajar lah gitu. Intinya belajar ya. Kita harus memang merasa, kalau kita tidak merasa diri benar ya, bagaimana caranya kita tidak membedakan yang salah yang benar ya. Untuk menentukan baik kita harus belajar pada yang benar juga. Jangan asal belajar juga itu semua diterima. Lihat di televisi ustaznya bagus retorikanya ya.
bikin ketawa lagi, retorikanya bagus, cara bicaranya bagus, kita terima mentah-mentah ya. Memang kembalinya itu semua dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak-banyak berdoa supaya kita itu senantiasa dapat hidayah. Karena itu memang hidayah dari Allah ya. Kita dapat kebenaran, ditunjuk kebenaran karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berdoa, sholat ya tepat waktu dan seterusnya. Ya, saya akhiri pertama kali dengan ucapan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Dok, terima kasih banyak, Dok. Tapi teman-teman persiapan ke SCMG. Bubar. Terima kasih. Bubar.